Oke, take one, subject Yoel Gracio, kamera rolling, action. Silakan. Oh, Mas Yoel Gracio. Pak Yudis ya? Iya, betul. Silakan duduk, Mas. Jadi bagaimana, Mas, kabar Mas akhir-akhir ini? Saya pusing mas. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu bisa diceritakan. Saya tuh akhir-akhir ini tuh lagi bingung banget tentang waktu saya. Terlalu banyak yang terjadi di waktu yang singkat gitu mas. Bikin saya bingung gitu ya. Jadi akhirnya ya saya capek sendiri juga sih mas lama-lama gitu. Kan saya kuliah, saya juga organisasi, saya juga harus meluangkan waktu untuk pasangan saya, keluarga saya juga. Bingung saya mas sama semuanya. Oke, jadi kalau boleh tahu bisa diceritakan kegiatan apa aja sih yang Mas Yoel sehari-hari lakukan? Saya sehari-harinya sebenarnya ya udah ya pulang kuliah juga masih lanjut lagi organisasi gitu. Cuman kadang di sela-sela itu saya bukan istirahat tapi saya jadinya bareng dengan pasangan saya. Misalkan hanya untuk makan siang bareng aja. Gitu. Sebenarnya sih ya enjoy aja. Cuman kalau dipikir-pikir kayak jadi nothing special dari hari-hari saya gitu. Karena kayak ya itu kewajiban saya padahal saya lihat teman-teman saya orang itu kayak bisa menikmati hari-harinya kan mereka menganggap ada suatu hari yang spesial tapi buat saya enggak semuanya adalah beban gitu. Jadi eh, kalau dalam kegiatan sehari-hari, Mas itu merasa masih ada semangat nggak sih untuk menjalani kegiatan sehari-hari, aktivitas Mas yang Mas lakukan? Sebenarnya saya nggak tahu sih mas ini positif atau negatif semangat saya ini tapi semangat saya itu ada di pasangan saya sebenarnya. Jadi itu benar-benar pengaruh banget kalau pasangan saya lagi kurang asertif, pasangan saya lagi kurang capable, jadi kayak saya mau itu membawa mood saya jadi rusak juga gitu. Yang sebenarnya paling saya bingungkan itu karena tipikal pasangan saya ini kan anaknya quality time banget gitu ya mas ya. Jadi moodnya itu bisa juga dipengaruhi oleh intensitas saya sama dirinya. Sedangkan yang saya bingungkan saya juga punya sibukan juga. Ini itu yang bikin saya pusing gitu. Saya nggak punya waktu untuk diri saya sendiri akhirnya. Kalaupun ada waktu untuk diri saya sebenarnya bingung juga karena ngapain sendirian. Akhirnya saya lari lagi ke pasangan saya. Tapi jadi itu sequence terus berulang-ulang gitu. Saya harus gimana ya? Kalau boleh diceritakan nih, pasangan Mas sendiri ada kegiatan selain kuliah itu ada kegiatan organisasi atau ada kegiatan lainnya Mas? Kalau pasangan saya itu dia berorganisasi, ya sih. Jabatan dia di organisasi cukup tinggi, dia wakil ketua di satu organisasi keagamaan. Jadi ya sebenarnya sama-sama sibuk, cuman karena organisasi kita beda, jadi intensitasnya juga beda. Sedangkan kayak saya bingung aja sih kayak harus ngapain gitu. Kayak saya sebenarnya nggak tahu saya kenapa, tapi kayak ada sesuatu yang kurang gitu dari diri saya. Padahal kalau saya lihat lagi kegiatan semuanya ya aman-aman aja, ada yang bikin saya kerja berlebihan. Terus saya juga orangnya enakan, jadi kalau saya rasa saya nggak pengen kerja itu saya akan bilang maaf saya akan kerjakan besok, itu saya banget gitu. Cuma ya merasa masih ada yang kurang aja. Nah, kalau dari perkuliahan ya Mas, akademik, Mas sendiri memiliki banyak teman atau bagaimana Mas? Dalam berteman itu Mas bagaimana? Kalau dalam berteman, saya sebenarnya kalau teman dekat yang benar-benar berteman dengan saya itu bisa dihitung jari sebenarnya mas. Bahkan kayaknya satu tangan aja kebanyakan jarinya gitu. Tapi yang saya syukuri kan biasanya udah berbaur. Jadi ya teman-teman yang saya mudah akrab dengan orang lain, udah nyambung
benar-benar ada banget bersama saya itu ya hanya hitungan jari aja, tapi itu pun juga akhir-akhir ini mereka pasti punya kesibukan juga mas, dan organisasi yang berbeda juga seperti itu. Berarti mas bisa dikatakan teman itu banyak, namun teman yang mas bisa percaya itu bisa terhitung aja. Bukan bisa dipercaya sih mas, tapi intensitasnya lebih aja sih. Kalau pandangan saya tentang orang lain itu saya percaya sama semua orang itu seburuk apapun backgroundnya, tapi saya orangnya intuitif banget mas. Kalau saya udah merasa kayak ini nggak bisa dipercaya baru saya akan tertutup sama dia, tapi kebetulan sejauh ini di lingkungan saya intuisi saya berkata kalau orang-orang di sekitar saya itu yang saya kenal, saya temui sekilas pun ya, saya masih punya trust dengan mereka. Intuisi saya belum mengatakan dia orang bodoh atau apa gitu. Dan kalau dari organisasi sendiri mas itu kesibukannya apa ya? Kalau boleh tahu, kalau boleh diceritakan. Kalau saya itu di badan eksekutif mahasiswa mas. Iya. Kepala bidang kastrat sebenarnya sospol gitu, yang kayak mahasiswa suka demo-demo gitu. Cuman saya itu sebenarnya salah satu hal yang bikin saya rasa kurang nyaman juga, karena saya sebenarnya nggak begitu tertarik sama hal-hal begitu tentang politik-politik apalah itu. Saya pun dulu juga menyanggupi jadi kepala bidang karena saya ingin membahas tentang hal-hal psikologis aja sebenarnya, isu sosial politiknya mas saya kurang interest. Cuman saya bingung juga sih mas bagaimana menanggapi ini karena udah terlanjur masuk ke terlanjur basah gitu. Nggak bisa kabur juga, jadi sebenarnya saya nggak enjoy dalam menjalani. Kalau menurut mas sendiri, ketika masuk ke badan eksekutif mahasiswa, itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kerugiannya untuk diri mas sendiri? Sebenarnya kalau objektif diri saya pribadi, saya tuh ingin mendapatkan ada satu goals saya di suatu saat nanti, dan saya rasa apa yang harus saya jalani saat ini yang kurang mengenakan dan kurang menyenangkan ini adalah salah satu cara meraih goals saya suatu saat itu. Cuma sebenarnya selama saya berjalan ini saya jalan dengan kekhawatiran kalau saya gagal meraih goals tersebut. Jadi, saya terbayang-bayang kalau udah susah-susah bertahun-tahun tapi tahunnya gagal juga untuk mendapatkan goals itu, too much going. Lantas kalau boleh tahu mas sendiri kalau seandainya ada uang, mas itu biasanya ngapain? Kayak melakukan hobi mas itu apa? Semua itu. Sebenarnya saya itu memiliki manajemen yang baik sih untuk diri saya. Kalau saya sudah waktu luang, nomor satu yang saya lakukan adalah cross check dulu pasangan saya apakah ruang juga atau tidak. Gitu. Kalau dia ruang juga, kami akan menghabiskan waktu bersama. Gitu. Tapi kalau tidak ruang, itu yang sebenarnya jadi ambigu. Saya bingung harus ngapain gitu ketika saya sendirian. Nah, saya juga bingung, padahal kalau ditarik ke belakang saya udah bertahun-tahun sendirian, tapi saya masih bingung kalau sendirian saya harus ngapain gitu. Alhasil yang terjadi ya, paling saya cuma main handphone, ya, atau keliling-keliling motoran gak jelas seperti itu. Saya bukan anak nongkrongan juga mas, padahal kan anak muda kan biasanya banyaknya nongkrong ya. Saya bukan tipikal yang suka nongkrong gitu, saya kurang betah kalau nongkrong itu. Jadi mas, saya kebingungan ya dalam cari kegiatan kalau pacar mas itu lagi berkegiatan lain. Itu sebenarnya saya merasa terlalu ini sih mas, ketergantungan berlebih mungkin ya saya. Tapi kan saya bingung aja kalau nggak sama dia, emang saya ngapain lagi gitu, kayak gak ada aktivitas dengan teman-teman saya semua sibuk, dan saya juga dengan keluarga yang cukup jauh juga tidak begitu dekat. Jadi rasa bingung aja mengelola, gimana kira-kira mengelola waktu-waktu saya gitu untuk lebih menyenangkan diri saya gitu. Gue bingung mau dibawa Tangan kemana. dia dingin banget, tangan dia dingin banget anjing. Di pause aja dulu. Di pause dulu.
Jadi itu sih mas, kurang lebihnya benar-benar bingung banget kenapa kok sudah melakukan banyak hal, saya juga enjoy, saya bisa menikmati life cycle saya, tapi kok saya nggak menemukan kebahagiaan diri saya. Mas tadi menyebutkan Mas tidak menemukan kebahagiaan dalam kehidupan Mas. Nah, kalau menurut pendapat Mas sendiri, bahagia itu bagaimana sih Mas? Apa definisi dari bahagia menurut Mas? Sebenarnya ini cukup membingungkan juga untuk saya ya, karena sejauh ini saya belum merasakan bahagia, sangat bahagia gitu. Tapi dari diri saya saat ini, saya melihat kebahagiaan tergantung dari orang di sekitar saya. Ketika orang di sekitar saya bahagia, itu saya ikut bahagia. Ditambah lagi kalau orang di sekitar saya bahagia karena kehadiran saya akan bahagia setelah mati. Saya benar-benar merasakan kebahagiaan itu dari orang sekitar saya. Gitu. Saya tidak memiliki kebahagiaan dalam diri saya pribadi. Menurut apakah ini hal sudah baik atau sebenarnya cukup melenceng juga kalau kebahagiaan saya berdasarkan orang lain? Tidak, Mas. Menurut saya ketika Mas berpendapat tadi, Mas merasa orang di sekitar Mas itu bahagia melihat Mas atau senang melihat Mas dan Mas merasa bahagia. Itu wajar dan itu adalah pemikiran yang dewasa menurut saya. Tapi ketika saya tidak memiliki kebahagiaan sendiri mas, akhirnya itu saya merasa membawa saya menjadi kehidupan yang cukup toksik karena saya harus mengharapkan orang lain untuk hidup saya. Padahal saya melihat di sekitar saya juga orang-orangnya, bahkan pasangan saya bisa menemukan kebahagiaan tanpa adanya orang lain. Saya nggak bisa menemukan hal itu. Saya mulai jadi saya tadinya saya mengira bahwa mungkin saya tidak bahagia karena manajemen waktu saya buruk gitu. Tapi setelah tadi cerita dengan Mas, saya enjoy, saya baru menyadari sebenarnya saya nyaman-nyaman aja di tempat saya dengan life cycle saya, tapi kok saya nggak merasa bahagia gitu. Mas tadi mention ya, Mas itu kesulitan dalam menemukan cara untuk berbahagia. Sebelum Mas memiliki pemikiran atau pendapat, Mas banyak kesibukan, seorang pacar. Itu Mas kapan sih terakhir kali bahagia? Sebelum saya jalani semua kesibukan ini, saya rasa terakhir kali saya merasakan bahagia adalah pada saat saya 8 tahun. Bisa diceritakan kenapa Mas bisa bahagia? Kebahagiaan saya terakhir yang benar-benar kalau saya mengingat itu berbahagia sekali. Itu kurang lebihnya sebelum almarhum ayah saya. Pada saat masih ada ayah saya, hal sederhana sebenarnya yang membuat saya bahagia pada saat itu namanya 8 tahun kelas 2 SD ya, kelas 2 atau kelas 3 pada saat itu saya diberikan uang saku yang lebih dan berlipat-lipat ganda bahkan dengan catatan saya dipersilakan membeli salah satu minuman favorit saya pada saat itu di sekolah itu. Saya diperbolehkan bahkan membeli dua, satu untuk di sekolah dan satu untuk dibawa pulang pada saat itu. Itu adalah momen terakhir saya bahagia, sehingga saya benar-benar bahagia dari dalam diri saya karena saya merasa disayang. Setelah itu malam dari kejadian itu ayah saya masuk rumah sakit dan kemudian ayah saya tidak ada. Setelah ayah saya tidak ada, barulah saya orangnya cukup jauh dengan ibu saya tidak begitu dekat dengan ibu saya dengan keluarga saya. Jadi ketika saya kehilangan ayah saya tidak memiliki makna kebahagiaan karena saya merasa
merasa saya bahagia ketika saya disayang. Dan dari umur 8 tahun saya terus sampai ke SMP, SMA, dan saya tidak menemukan kebahagiaan dalam keluarga saya, entah itu dari kakak saya atau dari ibu saya. Dari diri saya pun akhirnya tidak mengerti sebenarnya bahagia itu seperti apa, karena saya besar tanpa didikan tentang kebahagiaan. Tapi di sepanjang perjalanan itu juga sebenarnya saya namanya anak muda ya, apalagi di usia SMA gitu ya Mas ya. Pada saat itu saya juga mengalami hubungan-hubungan asmara dengan pasangan saya sebelumnya, tapi pada saat itu mantan pasangan saya pada saat itu berbeda gitu agamanya saya. Dan selain berbeda agama, sebenarnya saya menyadari kalau itu sebenarnya hanya hubungan-hubungan monyet saja. Bahkan saya tidak pernah yang jalan berdua ke suatu tempat romantis, bahkan bergandengan tangan juga saya nggak pernah. Saya benar-benar berhubungan hanya ketika di sekolah, pulang, cetan, seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat itu juga nothing special di dalam hubungan itu. Sampai akhirnya dari semua hubungan asmara saya, yang ada pasangan saya berjalan dengan cowok lain, selingkuh, dan saya melakukan hal yang sama. Jadi dan dalam hubungan itu saya juga nggak merasa benar-benar disayang. Itu yang bikin saya semakin yakin kalau sejak ayah saya nggak ada, saya nggak pernah disayang oleh siapa-siapa, dan saya makin mantap kalau saya tidak menemukan kebahagiaan. Setelah saya bertemu dengan pasangannya ini, barulah saya merasa benar-benar disayang gitu. Ada orang yang ternyata mau mencintai saya, tidak hanya bahkan diri saya yang tidak mencintai diri saya, tapi ternyata ada orang lain yang mencintai diri saya. Sebenarnya itu saya titik menemukan maksud dari kebahagiaan lagi. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata dengan kesibukan-kesibukan kewajiban yang ada di perkuliahan, di organisasi dan lain sebagainya, itu menjadikan intensitas saya dengan pasangan saya berkurang. Dan juga ketika saya memiliki teman-teman yang sudah mendukung dengan baik, saya juga intensitasnya menurun karena kesibukan masing-masing lagi dan lagi. Jadi saya bingung sebenarnya harus poin mana yang disalahkan dari kehidupan saya. Apakah manajemen waktu diri saya yang kurang baik sehingga saya tidak bisa mengoptimalkan ketika bersama dengan pasangan saya atau teman-teman saya, atau saya bingung juga apa yang harus disalahkan adalah justru diri saya gitu, yang tidak bisa menemukan kebahagiaan sendirinya. Kalau saya boleh berikan saran, Mas merasa kesepian karena pacar Mas itu memiliki kesibukan. Teman-teman yang Mas percayai atau yang sering Mas ajak ngobrol itu memiliki kesibukan juga. Nah, kalau dari sini itu bisa dikatakan kita semua memiliki kesibukan, Mas. Apalagi kita sudah diskusi. Nah, apakah Mas pernah berpikir bahwasanya ada seorang individu yang membutuhkan kehadiran Mas, tapi tidak ada karena Mas sedang menjalani kesibukan lain? Sejauh ini mungkin yang merasa demikian hanya di beberapa momen saja sih oleh pasangan saya. Ketika dia sedang melakukan tapi saya masih ada kegiatan, kadang dia berkata seperti itu, tapi semuanya berjalan dengan baik-baik saja, kayak kita mengkomunikasikan satu sama lain dan saling memahami. Tapi justru perasaan itu yang membuat diri saya merasa berat hati. Seperti yang saya bilang tadi dari cerita saya pertama kali menemukan kebahagiaan dengan dia. Tapi kenapa saya tidak bisa maksimal dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya? Sejauh ini, kalau saya menyalahkan kesibukan saya dan jadwal waktu saya, sehingga saya tidak bisa maksimal menjemput kebahagiaan tersebut. Kalau boleh saya sarankan, take a break, istirahat dari kesibukan Mas. Mas boleh menjalankan kehidupan Mas sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang organisatoris, tapi Mas harus memperhatikan Mas diri Mas sendiri. Mas sudah mendapatkan kebahagiaan melalui orang yang Mas sayang.
Mas boleh jadi seorang organisatoris, Mas boleh bisnis dan jadi mahasiswa, tapi kebahagiaan dan kesehatan adalah hal yang paling utama. Jadi kayak saya ini perlu untuk mencari tentang kebahagiaan saya kan. Saya juga sebenarnya merasa kurang performatif sih mas ketika saya harus melaksanakan kesibukannya tapi dengan kondisi yang tidak bahagia gitu. Tapi kayaknya setelah saya cerita semuanya jadi lebih lega dan ternyata masih juga bersalahan hal yang sama seperti yang ada di pikiran saya. Jangan membantu saya sih mas. Seperti saya memang harus mengambil istirahat untuk melakukan tugas dan saya akan mulai lebih menggali mengenai kebahagiaan diri saya. Sepertinya bisa kan mas ya kalau saya bahagia saya lebih performatif kan? Tentu bahagia itu menunjang performa Anda sebagai mahasiswa dan organisatoris. Benar-benar yang betul saya harus mencari kebahagiaan. Terima kasih banyak ya mas ya. Saya jadi lebih terafirmasi. Baik, Saya terima kasih banyak ya mas ya. jika Mas membutuhkan bantuan saya tadi ya, bantu saya. Siap, baik terima kasih banyak ya mas ya. Baik, Saya Mas. coba pamit dulu ya mas. Baik, Mas. Ada yang perlu saya lakukan seperti ini. Terima kasih banyak ya mas. Ada yang dalam maksudnya. Udah tenang aja anjir. Yang penting kelar. Saya perbatin gue yang ribet. Tenang. Enggak tuh kan katanya pas. Ini videonya juga katanya pas. Tenang aja anjir, chill men. Gue jujur mau nanya